Pada zaman dahulu kala, di negeri Anta Beranta hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci oleh orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya, karena dahulu ia di keindaraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia memiliki anak dan berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu tentang masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita sudah tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja." Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikan padamu." Istrinya pun menangis. Lalu si miskin pergi mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena ia takut orang akan memukulnya. Pedagang buah mangga pun berkata, Hai si miskin, apa yang kamu inginkan? Jika kau mempunyai belas dan kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah membusuk, Tuhan. Orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya diusir, dipukul, hingga dilempari kayu dan batu. Setelah ia berpikir seperti itu di dalam hatinya, ia pun pergi ke hutan untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian, istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut sambil menceritakan apa yang terjadi. Istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika buah mangga yang ditanam bukan di taman raja dan berkata, "Biarkan saja aku mati." Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian, ia pergi menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja. Lalu, ia masuk ke dalam dan Baginda Raja pun berkata, Hai si miskin, apa yang kamu inginkan? Si miskin pun menjawab sambil bersujud, Tuanku, ampunilah hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah, Tuanku. Apa yang ingin kamu lakukan dengan buah mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin itu. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang meminta kepada Baginda Raja. Setelah itu, si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri, akan si miskin datang membawa setangkai buah mangga, ia pun tertawa senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian, sang istri pun menangis ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan catatan yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang sedang mengidam itu. Selama istri si miskin hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakaramah, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah, menancapkan tiang, ia menemukan pelaju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, "Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku." Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelan kuda, keris, dan sebagainya. Setelah kembali dari membeli barang-barang tersebut, ia mandi dengan jeruk nipis. Lalu ia meminang anaknya dan berseru, Jika engkau bersungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarkan hutan ini menjadi yang lengkap dengan kota, parit, dan istana, serta menteri rakyat dan semua raja-raja. Terkabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi dan itu dinamakan Puspasari.